ya, itu semua sebenarnya melatih pola pikir kalian untuk berpikir terstruktur dan juga menilai dari poin desirable bahwa kalian tuh benar-benar punya data yang bicara bahwa bisnis kalian atau produk kalian itu dibutuhin di pasar. Gitu. Kedua ada visible nih, kalian sering juga kan pasti ngelihat visible itu kalian disuruh statement kira-kira resource yang dibutuhin apa aja, go to market strategi, terus risk manajemennya itu semua bicara tentang visibility. Gimana caranya kalian come up with idea untuk develop bisnis ini itu butuh resource apa aja sih, dari human resource, dari tools, mesin, teknologi, even kalian sampai berpikir gimana caranya menyampaikan produkku ke pasar yang ada sekarang kayak gitu, dari sales channels-nya, customer relationship-nya, even sampai kalian bicara gimana caranya orang-orang ini tahu bisnisku, itu semua menjadi visibility supaya bisnis kalian bisa berjalan. Sama risk management itu. Dan kalau misalkan viable itu biasanya dinilai dari financial statement, gimana kalian bisa ngeproyeksikan bisnismu di 5 tahun 10 tahun ke depan itu kayak gimana. Kedua pasti ada yang namanya road mapping di sebuah business plan competition di proposalnya ya. Jadi kalau misalkan kalian ditanya itu adalah untuk menilai viability-nya. Kira-kira kalian punya nggak sih pikiran 5 tahun 10 tahun ke depan bahwa bisnismu ini bakalan long term growth atau punya growth yang meyakinkan di masa depan. Karena investor itu nggak berbicara hari ini sukses atau enggak. Tapi investor itu berbicara 5 tahun 10 tahun ke depan bisnis kamu itu sukses atau enggak. We talk about the future, not current condition. Apalagi past condition, kita pasti bicara tentang future, nggak hanya hari ini. Gitu. Sip, itu untuk definisi sebuah bisnis. Sekarang kita masuk ke bisnis plan proposal. An entrepreneur is someone who has a vision for something and want to create. Jadi kalau misalkan kalian mau jadi entrepreneur, jangan sampai kalian hanya punya kepikiran idea, tapi please pikirin idenya apa, sampai teknikalnya gimana cara developnya, apa aja yang dibutuhkan, even sampai 10 tahun ke depan mau jadi apa, itu harus kalian pikirkan. Kalian harus jadi orang yang gak hanya 1-2 langkah di depan, tapi 10 langkah, 1000 langkah di depan as a CEO or as an entrepreneur gitu. Nah, ini yang aku tadi bilang terkait business plan proposal dibanding di-align-kan dengan 3 value yang harus dimiliki sebuah bisnis atau produk. Yang pertama mungkin kalian udah pasti familiar dengan market segmentation dan problem statement. Yap. Jadi sekarang aku breakdown satu-satu. Objektifnya adalah to find out who is our customers. Pertama yang harus kalian state adalah who is your customers as detail as you can. Jangan sampai kalian hanya nge-state kalau misalkan customer kalian itu di Indonesia, terus bilangnya behavior-nya adalah orang yang mencari produk ini, terus dibilang demografinya usia 15-64 tahun, itu very wide. Dan itu nggak bijak untuk melakukan sesuatu, karena customer segment itu akan menentukan strategi perusahaan kalian. Even kita bicara marketing deh, dari sisi marketing aja. Kalian memarketingin produk kalian ke orang yang usianya 15 tahun dengan orang yang usianya 40 tahun itu jelas berbeda. So please, detail is a must in a business plan. Jadi kalian harus tahu segmennya itu benar-benar siapa sih, supaya nanti strategi yang kalian develop itu nggak salah sasaran. Kayak gitu. Even kalau misalkan produk kalian pun bisa wide, bisa dicakup semua orang, pasti ada satu customers yang majority-nya itu yang mereka aja yang pakai gitu. Behavior-nya sama, dari demografinya sama, even geografinya sama, itu pasti ada majority-nya. Jadi nggak mungkin sebuah bisnis itu bisa mencakup semua pasar, tapi nggak ada yang salah satu yang besar di sana. Sejauh yang aku tahu itu. Jadi kalian harus tahu customers terbesar kalian itu siapa dan apa masalah mereka. Nah, biasanya kalau misalkan kalian mau bikin bisnis proposal, kalian bisa bikin user persona, bisa belajar design thinking juga dari sana, user persona, terus kalian harus banyak-banyak research. Jangan selalu terbelenggu oleh pikiran kalian aja, tapi doing your research, get your hands dirty to reach your customers, interview them, give them a questionnaire, and also ask them what is your pain point, what is your problem, what is your needs, and what can we do to fulfill your needs, kayak gitu intinya. So, toolsnya doing your user persona, design thinking, and also customer research. Kayak gitu. Yang kedua adalah market sizing. Nah, kalian setelah research, setelah tahu customer-nya siapa, kalian juga harus tahu seberapa besar marketnya. Jangan sampai kalian bilang kayak marketku ada sih nih si A satu orang doang, tapi kalian harus juga bilang bahwa market itu ada si A. Si A ini adalah punya segmentasi demografinya, dia usia berapa, kelasnya itu dalam ekonomi kayak gimana, and also geografinya kayak gimana, behaviornya kayak gimana, dan kalian harus bisa tarik kira-kira
ada berapa banyak orang, contohnya di Indonesia, ataupun di Pulau Jawa, ataupun di dunia yang sama kayak si A. That is your market potential. Jadi, kalian harus bisa tarik itu dari satu orang, atau dari beberapa orang yang kalian temui, ke arah data yang lebih besar, ke arah populasi yang lebih besar, yang mungkin jadi market potensial kalian. Kayak gitu. So, di situ untuk cara ngelakuinnya adalah benar, kita harus market segment dulu, terus calculate your potential gitu. Berapa banyak orang kira-kira in total yang merasakan seperti itu, dan kira-kira kita bisa gini revenue berapa dari sana. Salah satu tools yang bisa kalian pakai adalah framework TAM, SAM, SOM. Kalian bisa cari di Google, banyak kok. Total available market, service available market, and service obtainable market. Kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa belajar terkait itu, gimana sih caranya market sizing, sehingga kalian bisa dapat market potensial yang memang bisa kalian tuju untuk develop your business, untuk run your business. Gitu. And also yang terakhir, setelah kalian tahu marketnya siapa, problemnya siapa, we talk about solution. What is your product? Apa yang bisa kalian tawarkan? Bisnis proses seperti apa yang bisa kalian berikan untuk customer kalian gitu. Dan untuk gathering sebuah idea itu kalian bukan hanya dari isi otak kalian, tapi kalian harus juga bisa punya competitive landscape. Kalian harus punya pandangan kompetitor kalian itu siapa sih? Apa yang bisa di benchmark dari kompetitor? Kira-kira feeling ataupun pakai hipotesa kalian langsung yakin bahwa itu problemnya. No, but let's say from the data, we know that this is the problem. Jadi balikin lagi ke datanya, silakan research lagi, cari sebanyak mungkin kira-kira problemnya itu apa dan udah divalidasi oleh marketnya. Gitu. Jangan sampai kalian males untuk interview, males untuk kuesioner customernya dan untuk mereach si customernya. Yang kedua, following current trend. Ini salah satu kutipan yang cukup menarik yang aku ambil, bahwa kalian pasti tahu Nokia lah ya. Siapa yang nggak tahu Nokia, dan siapa yang nggak pernah pakai Nokia? Usia-usia kalian aku rasa pasti pernah punya HP Nokia yang zaman-zaman internet masih 10 MB lah, masih main Facebook, dulu masih SD main PB, pakai BBM, terus masih ada tombol ketiknya. Aku masih ingat banget itu, yang tombol ketiknya satu itu nyimpan 3 huruf itu. Dulu Nokia sangat-sangat tren, bahkan sampai sekarang aku masih ingat lagunya Nokia itu kayak gimana, saking melekatnya brand Nokia di masyarakat pada zaman itu. Tapi Nokia pada tahun aku lupa SMP atau SMA, kalau misalkan nggak salah antara SMP SMA itu ya, Nokia mulai bangkrut. Nokia udah tutup perusahaan dan mereka bilang, CEO-nya itu bilang, we didn't do something wrong, but somehow we lost. Mereka menyatakan bahwa mereka nggak melakukan sesuatu yang salah, tapi somehow mereka kalah di kompetisinya. To be honest, itu adalah statement yang sangat-sangat gak baik untuk dikeluarkan seorang entrepreneur. Karena apa? Jika seseorang merasa mereka nggak melakukan sesuatu yang salah, mereka nggak punya strategi yang salah, itu adalah titik di mana mereka akan kalah, karena mereka nggak punya inovasi lebih yang bisa ditawarkan ke customer. Mereka nggak punya kepikiran kira-kira harus develop produk apa lagi ya yang bisa fit ke customers. Terutamanya di industri teknologi ya, industri teknologi itu sangat-sangat maju dan sangat-sangat cepat pergerakannya. So, jangan sampai kalian berpikiran seperti ini, kayak mikir, aku nggak melakukan sesuatu yang salah. Aku hari ini udah cukup kerja, aku hari ini udah cukup punya inovasi. No. Kalau misalkan kalian pernah berpikiran seperti itu, hati-hati, itu adalah titik di mana kalian akan jatuh, kalah dengan kompetitor kalian. Gitu. So, yang CEO Nokia katakan, itu adalah statement orang yang punya lack of innovation di dalam dirinya. Gitu. Always think to improve, always think something new, itu adalah kunci di mana kalian bisa menggunakan bisnis. Use current trend, misalkan ada tren apa di TikTok, tren apa di mana-mana, itu pakai itu, tapi bukan untuk FOMO ya, untuk winning the market. Kira-kira marketnya terjawab nggak dengan tren ini dan segala macamnya. So, ya selalu ikuti tren yang ada untuk tujuan profit perusahaan kalian, tujuan long term growth perusahaan kalian. Dan yang terakhir, aku akan mulai dengan kalimat customer itu adalah raja. Yang bakal pakai produk kalian itu bukan kalian. Misalkan kalian punya produk makanan, bukan kalian doang yang bakal makan, tapi customer kalian yang yang bakal makan dan membuat kalian dapat profit revenue dari sana. So always let the customer judge your product. Always let the customer judge your service. Apa yang perlu diimprove? Bill Gates pernah bilang bahwa customer yang paling uncomfortable, customer yang paling banyak gak nyaman dengan produk kalian itu adalah ladang ide yang bisa kalian kembangkan. So, jangan sakit hati kalau misalkan ada customer yang bilang produknya gak enak, ataupun jangan pernah sakit hati kalau misalkan ada customer yang protes terkait produk kalian. But
langsung aja reach customer-nya, kira-kira apa sih yang bikin produkku nggak enak, kira-kira apa sih yang bisa kita tingkatkan, karena justru customer-customer itu yang cukup kritis dan cukup speak up ya, bahkan mereka baik banget loh mau mengkritik kalian secara langsung dan kasih bahwa ini loh yang masih kurang gitu. So let the customer judge, let the customer speak, jangan dari kalian sisi kalian aja kayak gitu. Oke, itu tadi masih dari sisi desirable. Sekarang kita bicara sisi visible. Visible itu kalian harus coba breakdown resource needed yang dibutuhkan. Ini kalian bisa banyak-banyak bicara dengan pelaku bisnis yang udah ada. Kira-kira mereka dalam menjalankan bisnisnya itu ada resource apa aja, dari tools, mesin, dan yang lainnya. Kayak gitu. So, jangan sampai kalian terbelenggu dengan bisnis kalian ini cuma butuh ini. Tapi kalian harus bisa cari lebih, kira-kira apa sih yang aku butuhkan, kira-kira apa sih yang belum aku cakup, kayak gitu. Kalian bisa melakukan benchmark, bisa melakukan workload analysis untuk tahu berapa jumlah yang kalian butuhkan. Juga kalian juga harus bisa untuk membuat bisnis flow kalian, supaya nanti kalau misalkan kalian udah punya bisnis flow, kalian tahu nih bisnis flow-nya adalah dari supplier, terus diproduksi, baru ke customers. Di situ kan kalian udah tahu tuh, berarti butuh divisi supply chain, berarti butuh divisi bisnis, berarti butuh divisi sales and marketing untuk ke marketnya. Kayak gitu. Go to market strategi. Go to market strategi itu nggak hanya bicara tentang sales channel, kayak jualannya kayak gimana dan segala macamnya. I mean, kalian mungkin kepikiran digital marketing and also influencer marketing, nggak sesimpel itu. Go to market strategi, kalian juga harus balikin lagi nih customer-nya kayak gimana, behavior-nya apa. Terus kalian harus punya gambaran terkait triple R matrix. Kalau misalkan di startup, itu kalian bisa cari triple A-nya itu melambangkan awareness, acquisition, and activation. Awareness itu gimana caranya kita bisa bikin orang tahu, ini cukup tahu dulu ya, tahu produk kita itu apa. Aware bahwa oh ada loh yang namanya produk Ruang Guru, perusahaan Ruang Guru, oh ada loh yang namanya perusahaan Tokopedia. Gitu. Makanya kalau misalnya kalian lihat iklan-iklan Ruang Guru ataupun Tokopedia di TV, itu bukan mereka menghabisin duit, tapi emang di situ ladang market mereka berada untuk biar bikin market tahu bahwa oh ternyata ada loh kita bisa belajar di Ruang Guru, oh ternyata ada loh kita bisa belajar di Tokopedia, nggak di Matahari lagi ataupun Sogo kayak gitu. Gitu. Acquisition itu bicara bahwa customer itu mulai tertarik ke produk kalian. Kalau misalkan bicara di aplikasi, berarti mereka udah mulai download, mereka udah mulai tanya-tanya paketnya ada apa aja, mereka udah mulai daftar ke aplikasinya, itu yang namanya acquisition. Kalau activation berarti mereka udah mulai bayar nih, udah mulai bayar dan udah mulai pakai produk kita. Dan gak berhenti sampai situ, masih ada lanjutannya, itu triple R. R itu melambangkan revenue, retention, dan referral. Jadi kita ngukur juga nih revenue. Kalau misalkan kalian punya satu customer ini willingness to buy-nya itu seberapa besar sih? Contoh nih, ada satu customer yang mungkin belinya cuma sedikit. Anggaplah kalau belanja ke supermarket, mereka cuma beli fresh tea gitu. Cuma ngeluarin duit 8.000 gitu. Bandingkan dengan customer yang kalau belanja ke supermarket, mereka beli sayur, beli daging, beli apapun itu, sehingga satu customer itu bisa menghasilkan profit ke kita sebesar 500.000. Revenue sebesar 500.000. Kayak itu. Nah itu kita juga ukur tuh gimana caranya supaya customers ini tuh bisa untuk belanja lebih, untuk beli produk lebih, kayak gitu. Makanya muncul strategi yang namanya cross selling, ada yang namanya upselling untuk bikin customer itu oh ya udah aku beli ini nih, oh aku beli lebih banyak deh karena lebih hemat, tinggal 20.000 meskipun aku bayar 60.000 gitu. Gitu. Kalau misalkan referral, gimana caranya customer kalian kalau misalkan udah pakai produk kalian itu nggak hanya ya udah mereka doang yang pakai, tapi gimana caranya mereka juga mau untuk mempromosikan produk kalian secara cuma-cuma. Kayak misalkan, aku pakai loh Tokopedia, barangnya terjamin, terus ya udah mereka akhirnya pakai Tokopedia semua teman-temannya. Mau akhirnya bilang pakai Shopee, pakai Tokopedia dan segala macamnya. Kayak itu yang kita bicarakan terkait referral. Dan yang terakhir adalah retention, di mana kalau misalkan kalian punya customers itu jangan sampai sekali pakai ya udah hilang. Tapi kita juga bicara bahwa gimana caranya kalau misalkan customer ini udah masuk ke perusahaan kita, tapi selanjutnya mereka tetap pakai produk kita. Misalnya nih, contoh tipe kalian perusahaan itu modelnya subscription. 1 bulan bayar terus habis gitu. Nah, gimana caranya mereka itu bisa subscription gak hanya 1 bulan, tapi sampai 1 tahun, even sampai 2 tahun, dan seterusnya. Itu juga kita ukur untuk menunjang kesuksesan perusahaan. Terus go to market strategi juga bicara banyak hal. Kita bisa doing a partnership with some marketing agency or something else untuk mendukung go to market strategi kita. Terus jangan lupa untuk state sales channel kalian juga. Kalian mau jualannya di Instagram kah? Mau jualan di online shop?
mau jualan dimanapun, pokoknya kalian harus tahu bahwa tempat jualan kalian adalah tempat di mana market kalian berada. Itu kata kuncinya. Dan also yang terakhir itu risk management. Risk management si simple kayak gini, kalian mengambil satu keputusan pasti ada yang namanya resiko. Kayak kalian mengambil keputusan A pasti ada yang namanya outcome-nya itu bisa jadi A, tapi bisa jadi juga B. Karena pasti banyak ketidakpastian di dalam sebuah bisnis. Apalagi customer kalian itu manusia, memang banyak ketidakpastiannya. Gitu. Apalagi kalau misalkan kalian A/B testing, wah itu pasti banyak banget yang harus kalian tes, harus kalian coba dulu aja karena kita nggak tahu gimana ke depannya. Itu so risk management itu adalah penting sebelum kalian memutuskan sebuah keputusan. Kalian harus tahu nih dampak ke depannya itu, worst case-nya itu apa, best case-nya itu apa, dan kalian harus assess kira-kira mana keputusan terbaik. Nggak hanya itu, kalau misalkan resikonya terjadi pun kalian harus come up with idea. Kalau misalkan, oh ternyata kemarin resikonya itu ini, berarti aku harus come up with idea untuk menanggulangi resiko A, misalkan gitu. Aku kasih contoh mungkin. Aku dulu pernah business plan competition. Intinya aku mencoba untuk membuat sebuah fitur metaverse dalam dunia belajar untuk aku masukin ke ruang guru, gitu ya. Nah aku tahu nih bahwa resikonya di Indonesia teknologi itu belum berkembang. Teknologi belum berkembang dan juga masih banyak masyarakat Indonesia yang mungkin internetnya masih nge-lag ataupun bahkan belum tersentuh internet. Gitu. Nah dari situ aku mulai rancang strategi gimana caranya masyarakat Indonesia itu masih tetap bisa pakai produknya, customer experience-nya itu dapat, tapi dengan catatan mereka nggak kesusahan nih untuk pakai produknya. Ya udah berarti aku base pakai engineer gimana caranya bisa bikin aplikasinya itu ukurannya lebih low, dari grafiknya lebih low, sehingga internet minimal pun masih bisa pakai aplikasinya. Jadi selalu asking apa sih sebenarnya yang kurang, apa sih yang masih bisa di-improve gitu. Jangan sampai kalian udah merasa cukup dengan produk kalian. Oke, itu dari sisi visible. Yang terakhir adalah sisi viable. Ini yang paling sulit sebenarnya karena kalian harus banyak hitung-hitungan dan banyak proyeksikan kira-kira roadmap kalian itu kayak gimana. Even gak hanya kalian state roadmap kalian, tapi kalian juga harus bisa bilang bahwa aku yakin roadmap ini akan berhasil based on opportunity ke depan, based on problem yang ada di depan, dan based on data yang ada. Kayak gitu. Kita mulai dari financial model. Financial model itu kalian harus bisa bicara revenue model, pricing modelnya kayak gimana, all cost yang dibutuhkan untuk bangun sebuah perusahaan, kalian harus bisa bikin itu semua. Contoh nih, kalian mau bikin pricingnya pakai psychology pricing, salah satu contohnya itu SX1, itu small, medium, large-nya, itu kan kalian bisa lihat tuh bahwa popcornnya itu, kalau misalkan kita beli large, kelihatannya itu lebih worth it gitu ya. Nah itu salah satu pricing model sebenarnya. Gimana bikin kalian tertarik bahwa, oh ternyata aku lebih mending beli yang besar dibandingkan yang kecil. Kayak itu. Nah, kalian harus bisa bicara itu, pricing nanti kayak gimana, baru kalian bicara revenue modelnya. Apakah kalian revenue modelnya subscription, atau kalian ngejual produknya, atau mungkin kalian mau bikin discounted price dan segala macam itu, kalian harus bisa bicara. Seperti itu. Terus kedua, kalian juga harus bisa list cost yang kalian butuhkan itu apa. Nggak hanya investment, tapi juga variable cost. Jadi investmentnya contohnya kalian harus beli gedung apa, kalian harus invest ke mesin apa, dan segala macamnya. Di satu sisi kalian juga harus bisa bicara human resource kalian itu ke depannya bakal nambah berapa. Jadi nggak hanya di tahun itu, tapi kalau misalkan kalian mau tambah gede, pasti tambah human resource, kalian harus bisa memproyeksikan juga. Human resource itu berapa yang kalian butuhkan di tahun 1, 2, 3, 4, 5, mesin yang kalian butuhkan di tahun 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalian harus bisa berpikir ke depan, and setelah itu baru kalian bikin create revenue and cost projection, sehingga kalian nanti bisa ketemu nih, oh ternyata waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan, bisnisku lumayan profit kok, oh ternyata setelah di-assess, bisnisku lumayan gede di masa depan, kayak gitu. Terus yang bisa dipelajari, pricing model, market growth analysis, financial analysis, it's important. Gitu. Nah, untuk financial juga, jangan lupa bicara financial visibility, kalian bisa pakai financial measurement kayak NPV, IRR, payback period, aku lupa namanya apa, kalau nggak salah, break even point, intinya break modalnya kapan, dan banyak lagi sih sebenarnya untuk nilai financial visibility. Dan yang terakhir, untuk bisnis, jangan lupa bikin future roadmap, jadi kalian bicara nih, pasti dari kalian waktu bikin bisnis itu kayak kepikiran kayaknya bisa deh produk ini, kayaknya bisa produk A, produk B, produk C, sehingga kalian bingung nih kira-kira apa. Please guys, if you feel the same thing dengan aku, jangan lupa yang namanya ada prioritization. Jangan lupakan prioritization. Kalian harus measure dulu nih kira-kira impact-nya bisnis ini itu kayak gimana.
apakah cocok kalau misalkan di developnya sekarang, apakah lebih cocok di developnya di masa depan atau gimana? Effort yang dibutuhkan untuk develop bisnisnya, kalian harus juga bisa bicara itu. Gitu. Jadi kalian harus belajar yang namanya impact effort matrix atau prioritization matrix dan juga risk matrix untuk tahu nih kira-kira tahun pertama produk yang mau kamu develop itu produk apa. Tahun kedua kalian bakal develop produk apa. Tahun ketiga produk apa lagi. Tahun keempat, tahun kelima juga gitu. Itu so jangan sampai terbelenggu dengan banyak produk yang kalian biasa ciptakan, tapi kalian malah bingung akhirnya mau produk apa duluan yang di tackle. So yes, please do your prioritization. Tahu produk kalian yang harus diurutkan itu apa dulu yang di develop, apa yang bisa nanti, dan mungkin bahkan lebih worse kalau misalkan di developnya nanti bukan sekarang gitu. Yes, future roadmap adalah penting dan jangan lupakan prioritization di dalamnya. Gitu. Nah, aku kasih study case deh. Ini kecil, nggak sampai semua segmen aku coba kasih. Kayak salah satu contohnya adalah ruang guru. Ruang guru seperti kalian tahu, kalau misalkan kalian lihatnya cuma les-lesan, sebenarnya ruang guru itu banyak produknya, guys. So, salah satu produk unggulannya adalah ruang belajar. Kita bikin video belajar yang ada animasinya, terus ada personalization-nya untuk customer-nya, dan juga kita juga ada les online offline-nya dan banyak macamnya. Bahkan les Inggris sekarang ada. Problem statementnya adalah kalau misalkan kita tabrakan dengan tema si FTRSS Business Challenge Competition ini, kita menjawab poin SDGs quality education. Gimana caranya kita bisa deliver quality education to all society in Indonesia. Itu customer problemnya, mereka butuh nih sebenarnya extra time to study karena mereka merasa nggak jelas pelajaran di sekolahnya dan juga dapat materi yang lebih gampang dipahami. Gitu. Dan maka segmennya kalian harus bisa untuk spesifik, kayak contohnya geografinya itu nggak hanya Jawa, tapi kalian harus bisa state bahwa di kota besar dengan akses internet, demografinya adalah student from elementary school to senior high school, medium high class economy based on harganya kayak gitu. Behaviornya looking for high quality educational learning materials gitu. Dan juga resources, kita butuh human resource kayak product team, engineering, business team, sales team, and other things. And also for the tools, we need a design software, computer, and also a server to develop a product because we are virtual product, right? So yes, we need this kind of tools to develop our product and to run our business and also reach our customers. Gitu. Nah, kalau misalkan go to market strategi, kalian bisa state sales channelnya itu melalui apa? Melalui website, melalui sales channel, sales agent, customer relationship-nya lewat apa? Lewat website dan mobile application, marketingnya bisa lewat advertisement, influencer marketing dan lainnya. Nah, ini untuk marketing kalian juga bisa breakdown pakai triple A matrix tadi. Jadi kalian bisa statement tuh awareness itu apa strateginya, acquisition itu strateginya apa, even sampai activation itu strateginya apa. Revenue modelnya kayak gimana, subscription atau sekali beli atau kayak gimana, pricingnya kalian mau pricing method yang kayak gimana itu penting di state. Cost modelnya juga capital cost, variable cost itu kayak gimana, ada apa aja dan berapa besarnya. Gitu. Oke, itu dari aku sih. Sekarang aku mau ini deh coba nunjuk salah satu anak dari panitia atau dari peserta. Aku mau tahu nih, kira-kira kalian kalau misalkan ditanyain kira-kira, aku mau tahu produk go ride-nya Gojek atau Gojek, produk overview-nya itu kayak gimana, problem statement yang berusaha mereka selesaikan, market segment terbesarnya itu siapa, resource-nya apa, go to market strateginya, revenue sampai cost modelnya kayak gimana, ada yang bisa jawab nggak? Peserta atau panitia deh, coba. Aku mau challenge kalian pakai produknya Gojek, Go Ride. Silakan yang mau jawab coba, kita bisa discuss juga kok terkait Gorat ini kira-kira siapa customer-nya, resource-nya apa aja, dan go to market strateginya kayak gimana sekarang Gojek ngakunya. Ada yang mau mencoba mungkin? Atau dari Alif nih, as a moderator, aku nggak ada suaranya Alif dari tadi. Boleh mas. Resource-nya ya, human resource-nya ya seperti mulai dari sini deh produk overview-nya. Goraj itu apa sih, Alif? Oke. Goraj itu ya layanan ojek online gitu mas, untuk melayani penumpang dari titik A ke titik B gitu mas, melalui aplikasi. I see.
Kalau boleh tahu nih, kira-kira menurutmu Gorat ini customer statement-nya itu siapa? Marketnya itu siapa? Dan kira-kira problem yang mau diselesaikan oleh si Goret ini apa sih dari si customer maupun dari sisi SDGs deh, gitu. Atau dari Marketnya, sisi oke, ya Mas. Marketnya umum ya Mas ya. Hampir semuanya bisa menjadi market, terutama ya masyarakat yang membutuhkan transportasi cepat dan murah seperti itu. Lalu untuk apa Mas dari sisinya Mas? Saya mau ulangi Mas. Problem statement yang mereka mau coba selesaikan dari customer problem, SDGs problem. Jadi kan market segmen coba kamu Oke. breakdown lagi, Liv. Geografinya tuh customer Gojek itu berada di mana aja, demografinya itu seperti apa, kayak usia, kondisi ekonominya kayak gimana, even sampai behaviornya kayak gimana tuh orang-orang ini. Untuk customer problemnya ya yang masyarakat yang menginginkan transportasi dengan cepat, yaitu dengan menghindari macet ya Mas. Kalau mobil biasanya kan macet. Lalu ini goretnya goret motor Mas ya. Kalau goret Yes, ya. yes, goret motor aja nggak apa-apa. Oke. Lalu untuk market segmennya, geografinya masyarakat terutama di perkotaan. Lalu demografinya umur sekitar umur 15 tahun hingga 60 tahun mungkin Mas, yang terutama yang maksudnya masih sehat dan bisa sehat jasmani gitu, maksudnya tidak berkebutuhan khusus. Lalu behaviornya looking for cheap and ya economically cheap produk lah Mas gitu Mas, dan practicality-nya butuh practicality yang tinggi gitu Mas. Oke, coba sampai sini dulu ya. Aku coba koreksi ya. Tadi problem statement-nya benar. Gojek itu berusaha mencoba menyelesaikan transportation problem, customer problemnya benar. Mereka coba cari orang yang nggak mau kena macet, pertama mau menghemat waktunya dan cepat sampai tujuan. Nah, untuk usianya nih, Alif. Usia pengguna Gojek sebenarnya benar bisa dipakai siapapun, tapi kalian harus bisa berpikir sampai sedip bahwa orang-orang yang pakai Gojek itu sebenarnya adalah orang-orang yang pekerja kantoran. Ditambah lagi nggak hanya pekerja kantoran biasa, tapi pekerja kantoran yang punya ekonomi yang cukup tinggi. Kenapa? Bayangkan kalau kalian di Jakarta deh. Kalau kalian di Jakarta, itu yang lebih murah itu ada angkutan umum, busway, MRT, LRT, semuanya itu ada udah di Jakarta. So, nggak mungkin orang-orang yang ekonominya rendah itu kayak setiap harinya itu pakai Gojek sebenarnya. So, GoRide itu menyasar orang-orang yang memang pertama case-nya adalah mereka butuh cepat untuk datangnya. Butuh cepat itu pasti ada urgent condition, which is salah satunya adalah mereka berangkat kerja. Itu pertama. Kedua, yaitu medium high class. Mereka punya banyak uang, mereka hanya butuh cepat, butuh quality dalam transportasinya supaya cepat sampai. Kayak gitu. Behaviornya tadi benar untuk menghindari macet dan segala macamnya. So, kalian harus bisa berpikir sedip itu. Bahkan dari range usianya tadi kan Alif nge-state bahwa 15 sampai 60 tahun. Nah, kalian harus bisa statement bahwa usianya adalah usia pekerja yang masih aktif dan masih muda, dan itu around 20 sampai 35 tahun gitu. So, kalian harus bisa benar-benar tahu customer itu siapa, dan yang aku state atau yang Alif state itu belum tentu benar. Karena kita nggak punya datanya kan dari Gojek. Tapi kalian setidaknya harus tahu bahwa alasannya itu apa sih, kenapa kita bisa bilang bahwa ini medium high class. Kenapa bisa kita bilang bahwa orang-orang yang kaya doang ini yang bisa naik, yang enggak gitu. Kalian harus tahu juga kompetitif landscape-nya, bahwa oh iya ternyata kenapa orang-orang yang punya duit aja yang bisa naik, karena orang-orang yang mungkin ekonominya rendah atau ekonominya nggak sekuat itu untuk naik Gojek, ya mereka ada yang angkutan umum dan ada kompetitor yang memang lebih kuat dan udah dikasih pemerintah gitu. Oke, lanjut nih Alif. Kira-kira untuk resource, go-to-market strategi, revenue model, cost modelnya gimana nih untuk GoRide? Kira-kira kepikiranmu untuk mendevelop sebuah GoRide itu butuh apa aja nih human resource-nya? Oke Mas, untuk resource-nya ya yang pertama marketing team, lalu ada engineering terutama IT, lalu untuk rekrutmen untuk apa? Rider apa untuk anunya ya Mas, pengendara ojeknya ya. Benar, interesting. Terus itu sih Mas, terus ya kayak server, IT infrastructure. Terus nice. Payment method juga Mas, kayak menyiapkan untuk bekerjasama dengan e-wallet atau perusahaan pembayaran seperti itu Mas, seperti Dana, GoPay seperti itu. Lalu untuk go to market strategi, sales channelnya
bisa melalui televisi, lalu koran seperti itu, lalu juga Kalau Mas, lalu seasonalnya, juga oh ya ya, lalu juga mungkin karena itu Mas, setiap GoRide kan ah, juga GoRide itu pengendaranya, maksudnya rider apa supir itu juga menggunakan stiker atau helm atau jaket itu juga menjadi promosi juga Mas, hmm, seperti itu. Customer relationnya dengan memberikan website, mobile application, sama seperti lain marketingnya tadi Mas, seperti TV advertisement, influencer marketing, dan juga di jalan-jalan seperti billboard seperti itu. Revenue modelnya selain hmm, dari pembayaran dari penggunanya, juga hmm, mungkin bisa dari itu juga Mas, menjual poin menjual poin ya Mas. Seperti perusahaan kartu kredit atau bayar misalkan ke BCA seperti itu kan bisa hmm, kayak promosi promosi seperti itu Mas. Itu kan juga dia mendapatkan income dari situ. I see. Lalu cost model ini saya kurang paham Mas. Cost modelnya gimana Mas? Investasi sama kira-kira butuh bayar apa aja nih untuk running the business? Oke, untuk mungkin ya tadi Mas, IT infrastructure, terus Hmm, eh, terus seperti biaya marketingnya, lalu biaya promosi seperti itu, terus biaya employee. Oke, I see. Thank you Alif, udah komprehensif banget sebenarnya. Nah, ya, yang jadi poin penting adalah tadi Alif di go to market strategi itu juga nyebutin bahwa seasonalnya ini kan marketingnya ini. Nah, hati-hati dengan dua ini guys, karena sales dan marketing itu beda. Marketing itu gimana caranya kita bisa bikin produknya itu diketahui masyarakat dan orang tertarik masyarakat. Tapi kalau sales channel itu bicara tentang gimana caranya produk ini dibeli gitu. So marketing itu kalian juga harus tahu nih market kalian siapa. Tadi kan Alif bicara ada TV, ada koran, ada orang-orang Gojeknya juga bisa nge-marketingin. Nah itu kalian juga harus tahu tuh kira-kira funnel utamanya itu apa. Apakah melalui Instagram, sorry, apakah melalui TikTok dan segala macamnya. Sales channel juga kira-kira pembayarannya kayak gimana dan segala macamnya itu kan harus pikirin dan bisa bedain. Jangan sampai orang itu jadi bingung yang maksudnya sales ini yang mana, yang marketing itu yang mana kayak gitu. Oke, thank you Alif for your opinion. Bagus banget tadi, udah bisa komprehensif untuk ngasih gambarannya Gojek itu kayak gimana, Goret. Terima kasih Dan banyak ingat Mas. ya, itu baru Goret doang. Belum Gojek itu banyak banget kan, GoFood segala macamnya, dan itu beda-beda. Dan customer segmentnya pasti beda-beda, so kita harus bisa develop atau breakdown itu. Itu. Oke, tadi mengenai bisnis proposal, kita udah bicara bisnis competition, nah sekarang kita masuk ke teknikalnya, gimana cara pitching yang baik. Tuh. Nah, kata kuncinya adalah make mistakes faster, gitu. Yang artinya adalah preparation is a must. Preparation is an important things. Jadi kalian jangan sampai kesalahan yang kalian dapatkan itu waktu kalian pitching, waktu finalnya kalian malah salah, malah gagap, malah gugup, segala macamnya gitu. Jangan. So, ini yang harus kalian siapkan sebelum pitching, yaitu kalian harus bisa menyiapkan communication skill kalian, cara ngomongnya kayak gimana, cara mendelivernya kayak gimana, cara menyampaikannya kayak gimana. Yang kedua itu adalah mind, prepare your thoughts, prepare your mind, prepare your idea, prepare your room of improvement for your idea. Ini always think about risk, always think what can be improved dari ide kalian, dan selalu berpikir bahwa ini bisa dinaikin, ini bisa dinaikin, ini bisa dinaikin lagi gitu. Jangan sampai kalian merasa cukup dengan ide kalian. Yang ketiga adalah mental. Pitching atau presentasi itu adalah untuk membuat orang-orang yakin dengan kalian, orang yakin dengan bisnis ide kalian. Ada kalimat yang menyatakan bahwa seorang investor itu invest bukan untuk ide aja, tapi invest untuk orangnya. Karena seseorang bisa menjalankan bisnis itu pastinya bukan orang yang sembarangan, harus punya skill yang baik dari soft skills dan hard skills. So, show your confidence, show yourself, nggak usah takut, nggak usah malu. Kalau misalkan kalian yakin dengan ide kalian, tunjukin aja kalau kalian yakin gitu. Pikirannya adalah jangan sampai kalian mikir kalau misalkan aduh aku habis ini dihabisin sama jurinya atau aku habis ini ketemu juri yang hebat-hebat sih, no, kalian nggak perlu bicara seperti itu karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di bisnis. Yang penting kita profit dan bisa gaining revenue, itu yang benar gitu. So ya nggak usah terlalu lebay, nggak usah terlalu apa, relax saja. Intinya kalian punya mental bahwa aku pengen nunjukin bahwa ide ini cemerlang. Jangan sampai kalian punya pikiran bahwa aduh ide kurang dan segala macamnya. Nah berarti itu kan persiapan kalian yang harus dilebihin
gitu. Ini ingat ya guys, jangan salah satu hilang, tapi kan harus bisa punya tiga-tiganya. Cara deliver yang baik, gimana caranya bisa membuat orang itu paham dengan apa yang kalian sampaikan. Kalau bisa pakai framework beberapa yang mungkin bisa membantu kalian untuk menyampaikan hal-hal yang kalian mau sampaikan. Terus main, selalu brainstorming dengan anggota tim kalian, selalu discuss, selalu apalagi ya, bicara kira-kira apa yang bisa diimprove, apa sih resiko ya kalau misalkan terjadi, apa yang resiko yang bisa terjadi kalau misalkan kita develop produk ini atau bisnis ini, kira-kira gimana cara menangani resikonya. So kalian harus bisa berpikir ke depan dan bisa berpikir bahwa kayaknya jurinya bakalan tanya ini kayak gitu, dan ini kayaknya penting untuk dijawab nantinya gitu. And show your confidence, yaudah confidence saja, jangan sampai kayak kalian minder dan segala macam, nggak perlu, jadi confidence. Nah, beberapa yang harus dilakukan sebelum pitching itu ada do's and don'ts-nya. Kalau misalkan dari aku, ini beberapa, nggak semuanya, tapi mungkin bisa dilakukan. Do's-nya adalah kalau misalkan kalian mau ngomong, pakai framework ngomongnya, jangan asal ngomong segala macamnya, tapi usahakan singkat, padat, jelas, dan udah mencakup apa yang mau kalian sampaikan. Biasanya ada framework yang bisa dipakai, yaitu PrEP, Point Listening Sample Point. So, before you deliver something, make sure that you deliver the point first. What is the reason? You can give an example or elaboration, so the people can more understand about your idea or your statement, and also close with the statement. Close dengan poinnya apa lagi gitu. Think before speak, jangan sampai kayak talking blindly gitu, kayak ngomong aja omong kosong nonsense, tapi berpikir dulu kira-kira poin pertanyaan itu apa, jawabannya kayak gimana, dan kalau misalkan bisa, discuss dengan anggota tim kalian. Intinya, pikirin dulu kira-kira nanti kalau kalian jawab ini nanti kontornya apa, kalau kalian jawab ini kontornya apa. Jadi kalian udah bisa bicara terkait ini tuh best idea, udah ini best opinion gitu. Nah, kalau misalkan mau presentasi juga open and confidence gesturnya, jangan sampai kalian takut, gugup, gemeter, suaranya sampai kayak bergetar gitu. Takut, jangan, santai aja. So relax, just deliver your idea, don't be pressured. Jadi kayak ya udah kalian pengen mendeliver sesuatu bukan untuk dihabisin gitu intinya. Jangan sampai kayak kebanyakan tingkah gitu juga, jangan overconfidence, gak ada gesturnya dan segala macamnya, jangan. Kayak jadi diri kalian sendiri aja, tapi tetap kontrol diri kalian. Gitu. Terus waktu presentasi juga, waktu ditanyain jangan sampai kalian kayak motong jurinya dan segala macamnya. Dengerin dulu pertanyaannya kalau bisa kalian tanyain. Jangan bikin jangan bikin jurinya kok anak ini tiba-tiba jawab dan segala macamnya. So show some manners to the judges. Show some professional etiquette waktu kalian bisa speaking kayak gitu. And this-nya yang terakhir adalah find your improvement, find your improvement for your idea, challenge your idea, always ask about why, what can be improved from your idea, and so on, kayak gitu. Dan itu semua bakal kalian dapatkan kalau misalnya kalian melakukan simulation and practice. Selalu latihan, selalu challenge, jangan sampai kalian merasa confidence, apalagi overconfidence. Confidence penting, tapi jangan over. Gitu. Dan don'ts-nya seperti yang aku tadi bilang, jangan talk nonsense and too much. Just state the point, the reason, the example, or something else which is important. Jangan sampai buang-buang waktu presentasi kalian hanya untuk hal-hal yang unnecessary sebenarnya. Gitu. Talking bluntly tadi yang ngomong kosong dan banyak ngomongnya nggak usah. Unnecessary body language nggak usah. Not confident gestures, answer without think, jangan. Dan think your idea is perfect. Jangan sampai kalian berpikir bahwa idea kalian udah cukup. No, there is always room for improvement for our idea. So don't think, jangan sampai kalian bicara ide kalian itu perfect atau sempurna. Gitu. Dan terakhir dari aku mungkin ya, ini udah slide terakhir dari presentasi hari ini. Intinya kalau misalkan kalian mau membangun sebuah bisnis, tadi Makarim bilang pernah bilang bahwa everyone can steal your idea, but not everyone can steal your action. So yang udah tadi aku bilang bahwa idea itu bisa dimiliki semua orang, idea itu bisa muncul di semua orang, but investor itu nggak hanya cari idenya, tapi investor cari orang yang memang kompeten, bisa take an action untuk develop bisnisnya, even bisa deliver ke masyarakat, ke market yang mereka tuju. Jadi jadilah orang itu, jangan sampai kalian bisnis plan hanya bisa plan, jangan sampai kalian bisnis plan hanya bisa mikir tapi nggak bisa technicalnya. Kalian harus bisa mencakup dari semua sisi, dari strategical to technical, vertical to horizontal, kayak gitu ya. Dan let's do your best untuk nge-develop bisnis kalian
kayak gitu dari aku. Karena pemimpin yang baik itu nggak hanya bicara terkait apa ya, sesuatu yang bisa direncanakan segala macamnya, tapi mereka juga harus bisa communicate, harus bisa bicara technical dan harus bisa come up with solution dari sisi strategical sampai technical kayak gitu. Oke, that's all from me guys. Thank you. And maybe aku balikin lagi ke Alif ya. Thank you semuanya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan atau discuss, sangat dipersilakan ya. Silakan Alif. Aku balikin sama moderator. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Alif Hoyrodiansyah, Mas Alif telah memberikan materi yang sangat menarik. Lalu tentu saja kita apakah ada yang ingin bertanya langsung? Jika belum ada, mungkin langsung masuk ke slide saja. Untuk si operasional, tolong bisa share screen slide-nya. Wah, ini sepertinya sangat antusias ini Mas, pesertanya untuk bertanya Mas. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Dalam mendevelop sebuah ide, mana yang lebih baik berangkat dari permasalahan atau dari kebutuhan? Monggo untuk Mas Alif untuk menjawab, Mas. I see. Ini pertanyaan menarik sih sebenarnya. Yang tanya siapa nih? Boleh nggak open mic? Kita boleh discuss bareng nih karena ini pertanyaan menarik sih. Aku baru pertama kali dapat pertanyaan kayak gini. Permasalahan atau dari kebutuhan? Aku mau tahu deh permasalahan yang dimaksud itu contohnya kayak gimana, kebutuhan yang dimaksud itu kayak gimana contohnya gitu. Dari peserta panitia nih yang tanya, yang pertanyaan pertama. Boleh dong open mic-nya dan kita discuss bareng di sini. Ada nggak ya orangnya? Oke. Kalau misalkan nggak ada, mungkin aku jawab dulu ya. Permasalahan atau dari kebutuhan? Oke, kalau misalkan permasalahan, aku belum tahu sih konteks permasalahan yang dimaksud atau kebutuhan yang dimaksud ini apa. Cuma yang pasti, permasalahan dan kebutuhan itu dua hal yang tipis sebenarnya. Aku butuh, tapi soalnya aku kebayangnya gini kalau misalkan lihat kalimat ini, kebutuhan itu kayak aku butuh nih, cuma aku nggak ada masalah kalau misalkan aku nggak ada ini gitu, kayak yaudah itu good to have gitu ya di bayanganku. Tapi kalau misalkan permasalahan ini benar-benar kayak aku udah punya tools ini, cuma toolsnya masih sering bermasalah. What can be improved from this gitu ya? Atau bahkan lebih luas dari itu kayak belum ada nih, perlu tolong di ini. Nah, sebenarnya yang perlu kita assess adalah untuk dari permasalahan kebutuhan ini gak ada yang salah. Kita mau berangkat dari manapun. Karena kadang-kadang orang mendefinisikan problem sama needs itu bisa jadi sama gitu ya. Tapi yang perlu di measure adalah kira-kira orang yang mempunyai permasalahan atau kebutuhan ini tuh seberapa penting sih permasalahannya? Apakah emang harus benar-benar di tackle atau enggak? Dan kira-kira yang perlu di-assess adalah impact sebenarnya. Maksudnya impact itu kayak gimana? Maksudnya adalah kalau misalkan kita develop ini untuk menyelesaikan permasalahan atau untuk memenuhi kebutuhannya ya, gitu. Mereka itu bakal banget sangat-sangat terbantu nggak sih? Kira-kira mereka bakalan sangat kayak langsung ke touch ke kita kayak bicara, wah aku pakai ini aja deh seterusnya gitu. Nah kalau misalkan orangnya udah gitu dan banyak banget lagi yang ngerasain kayak gitu, itu gak usah ragu bahwa itu adalah bisnis potensial yang cukup tinggi. Kayak gitu. So, whether it's from the problem or from the needs, intinya itu tipis sebenarnya perbedaannya, tapi yang paling penting adalah assess the impacts first. Kira-kira ini bisa kasih solusi nggak sih untuk si orangnya? Kira-kira ini bisa bikin orangnya seneng, bisa bikin orangnya kayak lebih apa ya, bakal ke-touch banget lah ke produk kalian, itu oke banget. Apalagi banyak banget yang merasakan itu kalian bisa sih untuk develop itu. So, itu bukan masalah, mau mulai dari permasalahan atau kebutuhan, karena itu tipis. Tapi yang penting adalah don't forget to assess the market, don't forget to assess the impact of your idea to solve the problem or to fulfill the needs. Gitu. Terima kasih Mas Alif telah memberikan tanggapannya. Oh ya, ini ada yang ada Zidan ya, raise hand ya Mas ya. Monggo untuk yes. Zidan langsung bertanya untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidane Fatanalba dari Teknik Fisika Angkatan 2021. Saya izin bertanya. Mungkin ada 2 pertanyaan ya, Mas. Apa diperbolehkan ya? Boleh. 3 nggak apa-apa, 4 nggak apa-apa, santai. Mungkin yang pertama itu kan tadi kalau semisal bisnis plan-nya kita tuh kan dinilai berdasarkan dari 3 aspek, yaitu viable, visible, sama desirable. Itu kalau misal kita menang suatu bisnis plan, ya berarti kan sudah memenuhi 3 itu. Apakah kita boleh mengajukan kembali ide yang sudah pernah kita buat itu, Mas? Itu yang pertama. I see, ya, oke. Yang kedua, saya ingin bertanya tentang yang di bagian visible tadi. Saya pernah tahu kalau kita mau buat bisnis atau wirausaha gitu, berangkat dari niche market. Nah, itu kalau bagaimana caranya kita scale up niche marketnya kita menjadi yang lebih besar marketnya, itu bagaimana ya, Mas? Niche market ini maksudnya gimana caranya kamu bisa berangkat dari beberapa orang tapi kalian akhirnya bisa assess untuk ternyata lebih banyak lah yang merasakan kayak gitu, bukan gitu? Ya kan kalau niche market kecil gitu, Mas, mau di scale up marketnya tuh bisa nggak sebenarnya? I see. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Niche market. Oke, sip. Thank you, Zidan. Pertanyaan tadi, kalau misalkan kita udah pernah menang, apakah idenya itu bisa dipakai atau enggak? Itu gimana nih, panitia bisa nggak dipakai? Kira-kira kalau misalkan menang FBC tapi dipakai lagi. Kalau misalkan dari aku bisa sebenarnya, tapi kadang-kadang emang lomba bisnis tuh, kalau misalkan udah menang tahun kemarin itu nggak boleh ikut lagi di lomba yang sama ya. So, tapi kalau misalkan kalian mau pakai di banyak lomba, I think it's not a problem sih, karena aku juga gitu dulu. Aku menang beberapa itu juga satu idenya, ya ide yang sama, cuma memang disesuaikan lagi dengan temanya dan segala macamnya. And also, dari aku sendiri sih biasanya pasti ada jeda waktu kan dari lomba satu ke lomba lainnya. Jadi aku kayak gunain waktu itu untuk improve the idea. Jadi kedepannya makin kompleks kayak gitu. Dan terus yang kedua, cara scale up dari niche market, kayak market yang benar-benar spesifik. Actually, market yang spesifik itu penting Zidan. Cuma market spesifik itu bukan berarti kecil loh ya. I mean spesifik itu artinya adalah kalian bisa mendefinisikan profile marketmu gitu. Dan gimana cara scale up-nya? Gampang, balikin lagi aja ke customer-nya. Customer-nya ini siapa dan hobinya apa, behavior-nya apa, dan kira-kira sales channel atau marketing channel-nya apa Zidan. Scale up itu sesuatu yang penting dalam sebuah bisnis, dan jawabannya adalah kamu bisa baca-baca lagi terkait AAA metrics, dimana scale up market starting from the awareness first gitu. So kalian harus runtut nih, jangan sampai kalian misalkan nih punya Instagram, kalian punya produk, jualan produk A gitu ya. Kalian mikir mau scale up, jadi kalian cuma mikir diskon biar orang tertarik. No, itu nggak menyelesaikan masalah, karena kalian diskon, yang lihat Instagram kalian aja nggak ada gitu. Ini bicara teknikal ya, strategi ya, yang lihat Instagram kalian aja nggak ada, siapa yang tertarik diskonnya. Jadi kalian harus bisa berpikir nih, intinya gimana dulu deh orangnya biar tahu untuk scale up itu, tahu follow Instagram kalian sehingga bisa kepapar promo-promo yang kalian berikan. Setelah banyak yang follow, setelah banyak yang tahu Instagram kalian, setelah banyak yang akhirnya tahu ide kalian apa, bisnis kalian apa, baru kalian tembakin tuh pakai diskon segala macamnya biar mereka tertarik akhirnya beli gitu. Kalau misalkan udah dapat beli, baru ditembak lagi ke retention, referral dan segala macamnya kayak gitu sih. Dan karena scale up itu sesuatu yang pasti untuk bisnis. Kalau kalian nggak scale up, kalian nggak bakal ada profit lebih kan, dan yang stagnan. Dan stagnan itu it's a no in the business sebenarnya gitu. Cukup menjawab nggak ya Zidan? Sudah cukup menjawab ya Mas, terima kasih. Oke, thank you Zidan. Terima kasih Zidan telah memberikan pertanyaannya. Terima kasih juga Mas untuk menanggapi. Mungkin langsung saja untuk jawaban untuk pertanyaan yang selanjutnya di slide ini. Kalau kita sudah menemukan persoalan yang relevan dan juga memunculkan inovasi yang baru, namun ide bisnis itu sudah sering digunakan, itu menurut Kak Alif bagaimana Mas? Oke, thank you pertanyaannya. Siapapun yang menanyakan ini, sebenarnya untuk ide bisnis itu pasti nggak banyak ide bisnis yang 100% nggak unik kayak blue ocean banget, itu jarang sih sebenarnya. Tapi itu nggak jadi masalah karena gini, ide bisnis itu boleh mirip
produknya ya, kayak contohnya GoRide dengan Grab Bike itu kan sama, ataupun dengan apapun itu. Nah, cuma kalian harus punya value proposition yang memang membedakan antara produk kalian dengan produk lainnya. Value proposition ini bisa sesimpel, kalau misalkan GoRide kan ya udah, ada yang tahu InDriver nggak ya, tapi InDriver atau Maxim gitu. Kalau misalkan GoRide kan ya udah mereka kalian pesen terus bayar terus sampai gitu ya. Nah, kalian juga harus bisa kasih value proposition yang lain nih, di contohnya di produknya InDriver itu kan juga jasa antar gitu ya. Nah, mereka uniknya adalah mereka bisa kasih value proposition, yaitu bisa tawar-menawar dengan si pengemudinya, dengan si orangnya. Jadi ada hal yang nggak ada di GoRide tapi ada di InDriver, meskipun sebenarnya proses bisnis utamanya itu sama gitu. Jadi kalau misalkan apa ya, intinya kalau misalkan kalian bicara ide, masalahnya udah ada nih relevan, terus inovasinya baru tapi udah sering digunakan, yang penting kalian bisa menemukan sih dari produk kompetitor kalian itu masalah yang dihadapi itu apa, market yang dituju itu apa, kalian bisa develop lainnya enggak ya, yang emang bisa menarget market yang sama ataupun market yang berbeda, dan value propositionnya kalian bisa tunjukin yang berbeda. Contoh kalau misalkan GoRide mahal, kalian bikin yang lebih murah gitu dengan fitur apa. Kalau misalkan GoRide ternyata kurang nyaman, kalian bikin yang misalkan anggaplah GoRide eksklusif, kayak Gojeknya itu pasti pakai motorsport dan segala macamnya, itu pasti ada customernya. Cuma kita perlu assess lagi kira-kira customernya oke nggak, dan bisnis landscape-nya itu gede atau enggak, kayak gitu. So jangan khawatir kalau misalkan banyak ide yang udah di-develop. Selama kalian punya value proposition yang nggak bisa diganggu gugat, apalagi unik dan nggak ada, itu pasti ada customernya kok, dan kalian tetap bisa develop, apalagi kalian bisa mengedevelop strateginya dan segala macamnya untuk deliver the bisnis, karena bisnis itu nggak hanya idea tapi idea dan action gitu. Ya, terima kasih untuk tanggapannya, Mas. Lalu mungkin langsung aja ke pertanyaan ketiga nih, Mas, karena waktunya masih lama banget ini, Mas. Iya. Bagaimana apabila kita memiliki sebuah ide produk tapi tidak memiliki pengetahuan bagaimana cara mewujudkan ide tersebut? Itu, Mas. Ini ada yang tanya nggak? Siapa ya yang tanya? Boleh dong kalau mau open mic. Aku tawarin sekali lagi deh. Kalau yang tanya pertanyaan ketiga ini open mic dong kalau boleh. Aku mau tahu deh, dia juga ngerasain gak ya kayak stuck juga gitu, kayak merasa belum bisa ke develop produknya atau belum bisa mewujudkan gitu. Ada yang merasa tanya pertanyaan ini dari peserta atau panitia, guys? Boleh open mic dong? Oke, sepertinya gak ada juga. Ya udah, oke, aku langsung jawab aja ya. Untuk ini sebenarnya gini. Ini kalimat yang aku dapat dari dosenku sih, tapi ini cukup menarik ya. Aku bicara pengalaman aja. Develop sebuah ide itu pasti susah, jujur. Karena kita nggak tahu nih, apalagi dari sisi engineering, dari sisi IT kan kita mana tahu kalau misalkan mau bikin aplikasi, kita lulusan, anggaplah aku teknik industri, aku nggak tahu banget kan tentang itu. Dan kita nggak tahu gimana caranya develop sebuah ide itu. Yang aku lakukan adalah, kalimat dari dosenku ini yang aku ikutin adalah, kalau misalkan kamu nggak tahu mau ngapain, lakukan yang bisa kamu lakukan saat itu. Gitu. So, kebiasaannya orang-orang itu adalah terlalu banyak berpikir bahwa ide ini harus gini, ide ini tuh harus gini. Kalian nggak harus berpikir seperti itu sebenarnya, karena ide itu bukan yang sesuatu yang kalian ya udah nggak bisa diperbaiki, udah di save, udah nggak bisa diapa-apain permanen, itu enggak. Tapi kalian kalau misalkan mau ngelakuin sesuatu itu ya udah jalanin aja dulu. Dari situ kalian bakal belajar nanti. Kayak oh ini masih cacat, oh ini masih bisa dibenerin, oh ini ternyata masih kurang dan segala macam, itu pasti nanti ketemu di tengah jalan. So ya cukup lakuin apa yang kalian bisa lakuin. Kalau misalkan kalian cuma bisa lakuin benchmark atau research, atau kalian cuma bisa lakuin hearing ke orang yang lebih oke, ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting kalian harus punya come up dengan action yang apa sih yang bisa aku lakuin. Jangan sampai kalian cuma diem mikir terus sampai nggak tahu mau ngapain, karena akhirnya lama-lama juga jadi khayalan doang atau halusinasi doang kan. So ya udah, kalian cukup berpikir nggak hanya gimana-gimana, tapi solusinya apa ya kalau misalkan aku diem-diem kayak gini, aku bisa ngapain dulu ya supaya dapat output bahwa oh akhirnya aku tahu gimana cara ngembangin idenya, kayak gitu sih. So key pointnya adalah kalau kalian nggak tahu mau ngapain pada saat itu, lakuin aja yang bisa kalian lakukan pada saat itu gitu.
Gitu. Selama itu nggak menimbulkan kerugian, it's okay, nggak ada ruginya kok. Gitu. Terima kasih Mas. Ini Mas ada pertanyaan yang cukup menarik ini Mas. Saya juga sering bertanya ke diri sendiri seperti itu Mas. Yeah. Kak Alif tidak menyampaikan tadi menyampaikan kalau mau pitching ke perusahaan mau pitching perusahaan ruang guru di luar negeri. Apa Mas gak sayang akan ide Kak Alif yang bisa dikembangkan sendiri? Nah itu saya juga sering kepikiran seperti itu Mas. Kalau kita punya ide yang bagus dan kita bisa wujudkan sendiri gitu. Apakah tidak rugi kalau misalnya kita presentasikan ke orang lain seperti itu Mas? Itu kan seperti itu. Iya. Yes. Ini pertanyaan yang sulit sih karena ini antara idealisme pertama, antara kayak iya apa nggak sayang segala macamnya ya. Ini cukup menarik dan ini lebih karena discussion sih karena sekali lagi ini nggak ada yang benar nggak ada yang salah ya guys untuk untuk kalian presentasi ide atau kalian mau develop sendiri atau ngajak orang lain itu nggak ada yang salah karena semua kembali ke tujuan masing-masing dan semua kembali ke objektif kalian masing-masing gitu. Gak ada yang salah kok kalau misalnya kalian mau develop bisnis, kalau kalian belum punya pemasukan di usia yang kalian sekarang, ya gak ada yang masalah. Yang penting kebutuhan kalian itu terpenuhi selama kalian mengejar mimpi. Itu yang harus dipastikan. Jadi kalau misalkan selama kebutuhan kalian terpenuhi itu gak masalah sih menurutku. Jangan sampai kemakan omongan orang gitulah kayak kenapa gak develop sendiri atau kenapa kok kalian gak kerja aja atau segala macamnya. Ya, you do you lah intinya. Jadi nggak usah banyak kemakan omongan orang. Dan kalau misalkan untuk menjawab pertanyaan ini, apa nggak sayang ide Kak Alif? Aku cuma gini, opportunity, lebih karena opportunity bahwa aku punya ide nih, ide yang mungkin 5 tahun ke depan bakal dipakai dengan tren sekarang. Kalian lihat juga teknologi itu udah mulai berkembang banget. Dan aku merasa belum punya capability yang cukup saat ini gitu untuk nge-develop sebuah ide ini. Cuma aku pengen ide ini tuh nggak diambil orang lain dan nggak diambil orang-orang yang memang nggak bisa ngedevelop ide ini gitu. So akhirnya waktu itu aku coba berpikir nih kira-kira apa yang bisa membuat aku ngedevelop sebuah ide ini dan juga pastinya ngasih benefit juga ke aku gitu. That's why aku memilih untuk pitching ke Ruang Guru, even sampai pitching ke CEO-nya, ke Belva sama Kaiman langsung waktu itu. Dan aku bilang, dan aku merasa bahwa gini, aku dikasih kesempatan untuk ikut serta develop idenya, aku dikasih kesempatan untuk berkunjung ke Thailand dan Vietnam, dan also itu juga bakal berpengaruh ke karir aku juga. Dan aku nggak merasa masalah dengan itu karena as a product manager, seperti yang aku bilang tadi, product manager itu bertanggung jawab di dalam bisnisnya Ruang Guru. Contohnya ada produk Brain Academy kalau kalian tahu atau ruang belajar gitu ya. Ya product manager itu yang ngatur produk itu. Kita bisa dibilang quarterback of the team lah, atau kalian biasa dengar itu CEO of the team gitu ya. Kayak kita yang develop roadmap-nya, kita yang develop matriksnya, apa aja ukurannya dan segala macamnya. Yes, as long aku bisa terjun ke situ, develop bisnis itu dan segala macamnya dan itu align dengan kebutuhanku, ya why not gitu. Tapi kalau misalkan dibilang sayang, pasti ada opportunity cost, pasti ada yang kayak dipikir ya sebenarnya aku bisa develop sendiri. Cuma kalian juga harus lihat visibility-nya, gitu. Karena visibility-nya sekarang adalah educational teknologi juga industri yang masih berkembang banget dan masih jauh dari kata ideal untuk as a company dari sisi profitable, revenue-nya dan segala macamnya. Kalau misalkan aku develop sendiri, ya who knows aku bakal bisa bertahan atau enggak, dan sementara di sini aku punya kebutuhan untuk mencukupi A, B, C, D, E, F, G gitu, dan itu udah aku pertimbangkan sehingga ya udah akhirnya aku kasih ke Ruang Guru, yang penting aku dapat wadah untuk mengembangkan itu gitu. Tapi sekali lagi guys, every decision always has risk, always has an opportunity cost. Yang penting adalah kalian kalau udah ngambil keputusan itu, ya udah gak usah menyesal. Yang penting kalian udah tahu, dan kalian kalau misalkan emang udah ngelakuin itu, ya udah memang itu keputusan kalian, dan kalaupun salah ya udah belajar aja dari situ, karena ngulang pun juga nggak bisa kan. Jangan sampai terbelenggu terlalu lama terhadap kesalahan gitu. Yang penting evaluasi, terus ke depannya kalian jangan lakuin kesalahan itu lagi, dan ya keep looking forward aja sih kalau aku gitu. Itu pertanyaan yang menarik banget nih, ada yang tanya kayak gini. Jujur, oke, thank you yang udah tanya ini. Jadi discuss menarik nih. Iya Mas, saya juga sering kepikiran seperti itu soalnya Mas. Baik, saya ingin mengingatkan bagi yang mau bertanya langsung, kalau mau raise hand silahkan ya, langsung saja raise hand. Masih terbuka untuk sesi Q&A-nya. Sementara itu mungkin kita membacakan dulu ada yang di slide ini.
pada list prestasi Kak Alif ada produk Haibin yang sedang Kakak kembangkan. Bisa dijelaskan Kak untuk mengenai produknya? I see, produk Haibin. Ya, kebetulan Haibin ini, thank you BTW yang udah tanya ini. Kalau misalkan kalian kepo juga bisa buka Instagram ya. Nah, BMC itu bisnis model canvas, biasanya ada competition-nya juga di BMCC. Fungsinya adalah untuk develop dari core perusahaan itu sendiri. Jadi kita tuh tahu apa keunggulan dari suatu perusahaan itu. Nah, BMC ini hampir mirip sama Lean Canvas, cuman bedanya BMC sama Lean Canvas ini di sininya. Kalau BMC ini kan ada 9 kotak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 kotak yang isinya ada value proposition, customer relationship, customer segment, channels, key activities, key resource, key partner, sama cost structure dan revenue stream. Nah, tadi kalau nggak salah aku dengar udah dibahas di pemateri sebelumnya, jadi aku langsung lanjut aja ya. Kalau di Lean Canvas ini, fungsinya untuk menguji berapa orang yang mau bayar untuk produk dalam waktu singkat tanpa perlu masuk ke stage produksi dulu. Jadi misal kayak apa ya? Kayak pre-order gitu istilahnya. Nah, di sini tuh bedanya sama BMC, ini kan juga ada 9 kotak nih. Nah, kalau di Lean Canvas ini, nomor 3-nya tuh sama kayak yang sebelumnya. Nah, ini value proposition-nya sama, terus bedanya ada di ini, nomor 8, unfair advantage sama solution, sama problem juga. Terus ada key matrix-nya juga. Ini sama nih, 3, 5, 2 ini sama, 66 juga sama. Jadi yang beda cuman 1, 7, 4, 8, udah, itu aja. Nah, kalau di BMC kita lihat, nah, ini ada key-nya gini ya. Kalau yang di start, yang tadi itu solution, problem, dan lain-lainnya. Terus, perbedaan yang paling mencolok itu apa sih? Perbedaan yang paling mencolok ini, aku ngutip dari Quora ya, dari Quora ID. Kalau bisnis model Canvas itu dibuat untuk mendevelop core value dari perusahaan. Lalu yang Lean Canvas itu untuk menguji berapa orang yang mau bayar ke produk kita tanpa perlu masuk ke stage produksi. Nah, maksudnya di sini tuh untuk yang BMC kita tuh nggak perlu mikirin, udah nggak ragu berapa orang yang mau beli produk kita. Misalnya toko kelontong pengen upgrade toko kelontongnya ini jadi minimarket nih, kan dia udah ada pelanggan tuh sebelumnya di toko kelontong. Nah, di minimarket ini dia nggak perlu mikirin lagi siapa yang akan beli produknya. Soalnya dia udah punya pelanggan gitu, udah tahu kalau orang tuh bakal beli di dia gitu. Terus, kalau di Lean Canvas itu, misal ada perusahaan mobil ya, perusahaan mobil Tesla atau handphone lah. Nah, dia tuh buka pre-order atau istilahnya booking dulu gitulah. Nah, kita kan nggak tahu ya berapa orang yang pengen beli produk yang kita tawarkan. Nah, biaya pembuatan dari Tesla itu kan juga nggak murah ya. Nah, perusahaan tuh nggak mau rugi, jadinya di Lean Canvas tuh lebih membahas ke pre-ordernya. Kalau yang BMC ini lebih ke udah punya pelanggan dan botol Aqua itu pasti laku di tokonya gitu. Oke. Sampai sini nangkep kan ya Mas Yan ya? Atau masih bingung? Masih nangkep lah ya, masih awal-awal. Oke, lanjut ke business plan. Nah, business plan itu tadi kayaknya juga udah dibahas. Business plan itu dokumen tertulis yang dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Jadi, sebelum kita menjalankan suatu bisnis, kita tuh lebih baik membuat business plan. Atau orang-orang tuh agar tahu bisnis kita tuh apa, terus untuk cari investor juga itu pakai business plan atau proposal bisnis gitu ya. Oke, sampai sini masih nangkep kan ya? Oke, lanjut. Kita masuk ke bagaimana sih alur lomba business plan competition. Nah, di sini kan aku lebih bahas ke sharing tentang aku pengalaman ikut lomba bisnis ya. Nah, di sini tuh
alur lomba bisnis yang biasanya aku ikutin itu ada tahap pengumpulan abstrak, atau biasanya tuh executive summary-nya aja. Executive summary itu lebih bahas ke ini, ringkasan dari bisnis keseluruhan yang kamu punya. Jadi di sana tuh bahas semuanya, mulai dari latar belakang, terus tujuan kalian apa, produk kalian apa, keunggulan produk kalian apa, penjualannya bagaimana, itu masuk ke tahap abstrak. Nah, setelah melalui tahap abstrak, biasanya tuh semuanya peserta dilolosin di tahap abstrak supaya dia bisa masuk ke tahap proposal. Ini menurut pengalaman aku aja ya. Soalnya nggak semua lomba tuh seperti ini, tapi biasanya seperti ini. Oke, selanjutnya ada pengumpulan proposal. Nah, setelah lolos di tahap abstrak, kita tuh ngumpulin proposal. Nah, ngumpulin proposal itu biasanya ada yang namanya guidebook ya, atau buku panduan, atau booklet. Nah, di sana ada aturan-aturan yang cara daftar, terus aturan-aturan dalam penyusunan proposal, terus penilaian dari mana aja. Misal penilaian dari proposal tuh 70%, 30%-nya dari presentasi, atau berapa persen itu ada di guidebook-nya. Jadi kalau kalian sebelum ikut lomba bisnis itu baca dulu guidebook-nya, pahami, biar waktu lombanya tuh nggak kaget gitu, nggak bingung. Ini tuh lombanya gimana, terus persaingannya gimana, jadinya baca bukletnya. Oke, tahap selanjutnya ada presentasi atau pitching. Nah, biasanya nih durasi presentasi atau pitchingnya ini antara 5-10 atau 15 menit gitu. Biasanya tanya jawab sama jurinya tuh 15 menit, presentasinya minimal 5 menit, tapi ada juga yang cuman 3 menit, itu cuman buat juri tuh agar tahu produk kita tuh apa gitu. Tapi ada juga yang harus jelasin lu lengkap gitu, ada juga. Terus di tahap presentasi ini biasanya juga diganti dengan pembuatan video, jadinya kita nggak perlu presentasi di depan juri, kita nggak perlu menerima pertanyaan-pertanyaan yang kadang membingungkan kita saat jawabnya, tapi kita disuruh membuat video lalu diupload ke YouTube dari si penyelenggara lomba itu. Oke. Nah, di tahap presentasi ini ada berbagai macam cara. Misalnya nih, ada peserta yang diminta presentasi di depan teman-temannya dan juri. Ada juga presentasi yang di hadapan para juri dan panitia saja, jadi tertutup itu. Kalau yang terbuka itu kita bisa lihat nih presentasi dari kelompok lain itu kayak gimana, isi PPT-nya kayak gimana, kita bisa belajar dari situ juga sih. Kita lihat presentasinya tim lain, oh begini caranya bikin, oh begini. Nah, dari situ kita juga tahu gimana sih kelompok lain itu membuat proposal bisnis plan, membuat presentasinya juga. Nah, dari situ kita juga bisa nambah ilmu. Tapi kalau yang nggak enaknya itu presentasinya tertutup, jadi kayak kita tuh nggak tahu presentasinya teman-teman tuh kayak gimana, terus caranya dia membuatnya itu gimana. Ya kita tuh aslinya nggak tahu banget cara membuatnya, cuman dari PowerPoint yang mereka tampilkan itu kita tahu caranya itu gimana, cara memperoleh nilai break even point atau payback periodnya itu gimana. Dari situ kita juga tahu. Terus enaknya presentasi terbuka itu selain yang disebutin tadi, ada juga kelemahan presentasi terbuka itu tadi. Kita tuh kadang malu ya, kayak insecure lihat teman-teman kelompok lain yang presentasinya bagus, sedangkan kita public speaking-nya kurang, atau produk kita nggak sebagus produk tim sebelah, kita insecure, kita nggak akan menang gitu ya. Nah, kalau presentasi terbuka lebih tenang biasanya, soalnya banyak orang. Tapi ada juga sih yang anak nggak suka presentasi terbuka, soalnya diliatin itu tadi, nggak suka diliatin. Tapi kalau presentasi tertutup itu biasanya pertanyaan dari juri ke peserta satu ke lainnya tuh sama. Peserta satu ke lainnya, biasanya juri nanya, kenapa kamu milih produk ini gitu ya. Terus kita jawab. Jadi pertanyaan kalau tertutup nggak bisa dicontek oleh kelompok lain gitu. Terus stage selanjutnya atau tahap selanjutnya itu ada pameran.
Tapi untuk tahap pameran ini sangat jarang ya, soalnya dulu waktu zamannya masih corona kan semuanya diadain secara online ya. Nah, jadi untuk tahap pameran ini pernah aku temuin di salah satu lomba aku, yaitu di UI, Universitas Indonesia. Di sana aku sama timku diminta untuk menampilkan produk yang kami usulkan. Nah, karena produk kami itu biayanya sangat mahal, jadi saat itu kami hanya menampilkan simulasinya aja. Nah, waktu menampilkan simulasinya itu, ada orang, kita kan hanya cuman pakai PowerPoint ya simulasinya ya. Kan kita aplikasi waktu itu produknya. Kita cuman pakai PowerPoint yang dipencet-pencet dan itu pembuatannya sangat lama, soalnya ribet. Tapi tim lain itu udah nemuin cara simpelnya, dia pakai aplikasi Figma. Figma itu kan bisa disimulasikan ya, kalau kita bikin desain aplikasi gitu. Oke. Tapi kayaknya untuk pameran ini juga di zaman sekarang ini kan udah offline lagi ya. Kemungkinan besar ada lagi lomba BPC yang harus menampilkan produknya, walaupun cuma desain. Oke, tahap selanjutnya ada pengumuman juara. Nah, pengumuman juara ini biasanya nyebutin di medsos atau di email masing-masing peserta. Biasanya sih ditampilin ininya ya, ditampilin fotonya juga, ditampilin produknya apa gitu. Terus kadang ada lomba yang menyebutkan bahwa lomba yang pernah menang, ide yang pernah menang di lomba lain atau sejenisnya itu nggak boleh diikuti lomba lagi. Tapi pas pengumuman juara ini ada yang melihat atau mengenali suatu produk itu diikutkan lomba walaupun sudah pernah menang di lomba lainnya. Terus biasanya ada yang lapor nih ke panitia, kadang-kadang dipertimbangkan atau dimenangkan soalnya ada pembeda dari lomba yang sebelumnya gitu. Jadi perhatikan baik-baik guidebook-nya ya teman-teman ya. Oke, terus tips menang lomba nih. Tips menang lomba. Gimana sih cara biar bisa menang lomba? Gimana sih caranya biar ideku itu dilirik sama juri? Gimana sih caranya menyusun proposal biar menang gitu ya? Oke, di sini aku ngerangkum jadi 3 tahap, 3 tips biar kita menang lomba. Yang pertama ada base atau tips yang dasar sekali, terus ada yang komplit, sama ada yang tricky. Oke. Kita bahas dulu untuk yang base ya. Untuk yang base ini cara menangnya. Cara tips menang lombanya itu pertama ikuti panduan atau guidebook atau booklet atau semacamnya lah yang berisi aturan-aturan dari lomba tersebut. Oke, ini tuh kesesuaian ide dengan tema, font, spasi, halaman, kelebihan produk yang sudah ada tuh apa aja dibahas semua. Nah, di guidebook seperti yang aku bilang tadi kan ada persenan dari lomba itu ya, persenan nilai yang diambil dari lomba itu. Nah, biasanya tuh 40% dari presentasi, 60% dari proposal. Atau bisa jadi proposalnya 100%, terus baru 100% lagi presentasinya. Ada juga yang gitu. Nah, kesesuaian ide dengan tema. Pertama kita harus lihat dulu nih tema dari lomba yang akan kita ikuti itu apa. Misal temanya tuh kayak Revolution 4.0. Nah, itu cocoknya itu sama lomba yang mengambil teknologi, misal aplikasi, jasa, dan lain-lainnya itu. Terus, kita bisa dapetin ide itu dari mana sih? Biasanya kan pada bingung nih, ide yang belum pernah ada biasanya gitu ya. Mbak, ini ada lomba, ada ide, tapi udah ada terus. Gimana Mbak cara dapet ide yang belum pernah ada gitu? Kalau zaman sekarang tuh susah ya buat cari ide yang benar-benar nggak ada gitu. Soalnya hampir semua orang udah kepikiran ide itu gitu. Misal aku udah mikirin ide A, tapi orang lain udah ngerealisasikan ide A itu. Nah, gimana nih kecepetan nih aku? Jadi bukan salahnya orang lain itu ya yang niru ide kita ya. Tapi di sini kita tuh harus memiliki value proposition. Kita harus memiliki kelebihan dari produk kita atau keunggulan dari produk kita daripada yang lainnya. Nah, lomba bisnis plan ini nggak harus ide yang 100% baru kok. Kita tuh boleh ngambil ide dari Instagram si penyelenggara lomba. Biasanya kan ada lomba
yang sebelum-sebelumnya ya, sebelum ngadain itu misal manuver 4. Nah, sebelumnya kan ada manuver 1, 2, 3. Nah, kita cari aja ide lomba apa sih yang pernah menang di lomba itu. Nah, dari situ kita bisa meniru tipis-tipis gitu ya. Meniru tuh nggak berarti menjiplak gitu ya. Tapi kita cari ide brainstorming-nya dari situ, terus kita kembangkan sendiri, itu boleh. Nah, selain itu ada juga ide dari Google. Biasanya Google tuh idenya tuh yang terlalu biasa. Misal ya, pisang coklat dikasih rasa stroberi, padahal dulunya cuma pisang tok gitu, pisang goreng tok. Nah, dari Google tuh biasanya cuma gitu-gitu aja tuh. Tapi kalau kita dari IG Instagramnya si penyelenggara lomba itu, yang sebelum-sebelumnya menang tuh biasanya banyak ide yang menarik gitu. Nah, terus ada ketentuan font, spasi, halaman, dan lain-lain itu kalian juga perhatikan baik-baik. Misal diminta spasinya 1,5, ya 1,5. Jangan kalian ubah 1,15 atau yang lainnya. Nah, terus untuk spasi ini biasanya agak tricky ya. Ada spasi 0 biasanya, before after 0 gitu. Terus fontnya Times New Roman 12 biasanya. Terus kelebihan produk dari yang sudah ada, kita tuh nyebutin siapa sih kompetitor kita, siapa sih yang punya produk sama seperti kita, terus gimana cara kita biar unggul dari si kompetitor itu. Nah, kalau udah ngikutin panduan yang base ini, kemungkinan menang kalian akan lebih tinggi. Terus, selanjutnya ada yang komplit. Yang komplit ini pelengkap dari yang base tadi. Nah, setelah kalian memiliki ide, setelah kalian mempunyai produk, kalian juga harus memvisualisasi produk kalian dalam bentuk prototipe atau desainnya ini. Misal nih, kalian punya produk aplikasi ya, tapi kalian nggak bisa cara ngesimulasikan, nggak tahu cara membuat prototipenya. Itu kayaknya buat juri tuh ide kalian tuh susah direalisasikan gitu. Kan aku pernah jadi juri di salah satu lomba bisnis ya. Nah, di sana tuh ada berbagai macam judul, dan menurutku tuh menarik-menarik sekali ya idenya. Terus ada yang sedikit nyeleneh sih, apa ya waktu itu ya? Aku lupa judulnya apa, pokoknya tuh kayak aneh banget, apa bisa dijadiin bisnis beneran. Nah, dari situ nggak ada prototipenya sama sekali. Jadinya kayak juri tuh berpikir, ini idenya tuh bisa direalisasikan beneran apa enggak sih, atau cuma ide aja gitu. Nah, dari situ prototipe ini sangat penting banget, walaupun prototipe nggak dinilai langsung oleh juri, maksudnya nggak ada nilai 80 atau 90 atau 100, kita tuh nggak ada nilai untuk prototipe biasanya ya, tetapi prototipe ini sebagai penentuan kamu lolos apa enggaknya, biasanya seperti itu, walaupun nggak dinilai ya. Seperti dulu lombaku yang di UIN Jakarta. Nah, di UIN Jakarta itu kan dituliskan prototipe tidak dinilai gitu ya. Nah, tetapi aku sama timku itu bawa prototipe, ya walaupun jelek amat gitu, nggak sebagus tim lain, tapi aku bawa prototipe. Nah, tim lain itu ada yang bawa prototipe, ada yang nggak bawa sama sekali. Nah, walaupun idenya yang nggak bawa sama sekali itu bagus banget daripada ideku, tapi ideku ternyata yang menang juara 2, alhamdulillahnya gitu. Walaupun nggak berpengaruh 100%, tapi prototipe itu mempengaruhi banget sih menurutku. Terus selain prototipe, desain ini juga sangat mempengaruhi sih. Desainnya ini, misal nih proposal kalian, covernya ya, di guidebook tuh cover bisa didesain sekreatif mungkin. Tapi cover kalian tuh cuman putih polos, terus logo ITS gitu, kayak menurutku ya kurang banget daripada teman-teman kalian yang didesain pakai Photoshop atau pakai Canva atau pakai yang lainnya, aplikasi desain lainnya yang menarik-menarik gitu. Jadi menurutku desain ini juga mempengaruhi pandangan juri terhadap proposal kalian. Kalau lebih ada desainnya, sentuhan desainnya itu pasti lebih menarik di mata juri. Nah, terus ada yang tricky nih. Tricky ini agak gimana ya? Kayak penting nggak penting gitu. Tapi kita lihat. Nah, tricky ini kita tuh cari lomba yang sekiranya pendaftarnya sedikit. Nah, kita tuh tahu dari mana sih lomba yang pendaftarnya sedikit tuh. Nah, lomba yang daftarnya sedikit itu biasanya dicirikan tapi nggak sepenuhnya benar ya, dicirikan oleh follower Instagram lombanya itu sedikit, terus
like di postingannya sedikit, terus publikasi di media Instagram seperti info lomba bisnis dan lain-lainnya itu dikit banget, cuma 1, atau biasanya kalau yang pesertanya banyak itu publikasinya tuh wah banget, ada TikToknya juga, ada apa lagi ya, nge-share di IG info lomba dan lain-lainnya gitu. Nah, terus selain itu, selain cari lomba yang sekiranya pendaftarnya sedikit, kita tuh juga harus doa, apalagi doa orang tua ya. Karena usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu omong kosong. Nah, setelah kita melakukan semuanya, kita serahkan keputusannya pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kalah, kita harus coba lagi sampai kita menang. Oke. Selanjutnya tuh gimana sih cara memulai ikut lomba bisnis? Kalian pasti pada bingung ya, cara memulainya tuh dari mana? Aku udah semester tua tapi kok belum pernah ikut lomba, tapi pengen, itu gimana? Apakah aku telat ikut lombanya gitu? Nah, buat kalian tidak ada kata terlambat, tapi mulailah sekarang. Jangan besok, jangan lusa, pokoknya sekarang, harus sekarang pokoknya. Nah, caranya itu yang pertama, kita tuh harus cari tim. Tim itu biasanya dari teman terdekat dulu ya. Soalnya kalau udah teman dekat itu kan enak cara ngobrolnya, cara diskusinya, cara brainstorming idenya, itu gampang banget kalau udah dekat. Jadi kita harus cari teman yang niat diajak lomba. Teman dekat sama teman yang niat sama teman pinter itu beda ya teman-teman ya. Kalau yang teman niat diajak lomba, dia tuh walaupun nggak bisa, tapi dia tuh mau belajar gimana sih caranya untuk membuat proposal atau caranya ikut lomba ini gimana sih. Pokoknya tuh dia belajar entah dari YouTube, Google, atau yang lainnya, atau TikTok bahkan. Nah, pokoknya itu tuh harus cari temen yang niat dulu. Dulu aku cari temen yang niat itu dari temenku kos sih. Temenku kos itu tak ajak, terus sama teman sejurusanku, sama teman SMA aku itu aku ajak lomba ya. Nah itu alhamdulillah bertahan sampai sekarang, tapi sekarang udah jarang lomba sih. Soalnya apa ya, akademisnya tuh masih lebih penting. Soalnya mau lulus juga, amin. Oke, yang pertama tuh cari temen yang niat pokoknya, yang niat dulu. Nah, terus selanjutnya kita tuh harus diskusikan ide lomba dari permasalahan sekitar. Nah, tadi sempat dibahas ya, di materi sebelumnya, kita tuh harus cari ide bisnis dari permasalahan sekitar kita. Misalnya, di sekitar kita tuh ada orang jual tebu, tapi tebunya, ampasnya tuh langsung dibuang. Nah, kita tuh punya ide buat ngolah ampas tebu itu bisa jadi pakan ternak, atau snack dengan kemasan menarik, atau dibuat barang, atau meja, atau apalah, gitu. Menarik si customer. Oke, lanjut. Ke nomor 3, mulai mengerjakan sesuai bagian. Nah, caranya gimana sih? Kan kita belum tahu lomba apa, lomba temanya apa, terus ketentuannya gimana. Tapi di sini udah ada mulai mengerjakan bagian. Oke, biasanya aku tuh bagi bagian sama temanku tim tuh biasanya kan 3 orang ya. 3 orang tuh ada eksekutif summary, latar belakang, tujuan, manfaat, gambaran umum produk, analisis SWOT, arus produksi, proses pembuatan, gambaran peluang usaha, analisis kompetitor, marketing mix 7P, biasanya kan ada 4P, ada 7P ya. Price, product, place, sama people. Apa-apa ya, lupa. Nah, terus segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Terus ada target usaha selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Terus ada struktur organisasi, terus ada pengelolaan SDM, investasi awal, variable cost, fixed cost, break-even point, cash flow, payback period, benefit cost ratio, return on investment, dan si bagian ngerapiin tadi. Nah, setelah kita mengerjakan sesuai bagiannya, yang keempat itu kita harus cari lomba yang ingin diikuti. Nah, kenapa sih cari lomba yang diikuti masuk ke nomor 4, kenapa nggak nomor 1 aja? Sebenarnya tuh boleh dibalik, tapi biar cepat ngerjainnya tuh kita harus cari ide dulu. Biasanya kan kita sambil ngelamun di kamar mandi, sambil ngelamun di jalan, itu kan kepikiran suatu ide kan. Nah, terus kita tuh bikin ide itu jadi proposal dulu, seperti yang aku sebutin tadi, ada target usaha dan lain-lainnya itu tadi. Setelah itu kita baru cari lomba yang sesuai dengan ide kita. Tapi kalau nggak sesuai, ya lebih baik kita bikin ide baru, biar bisa diikutkan di lomba itu. Oke, terus yang kelima ini ada menyempurnakan proposal sesuai panduan. Nah, setelah
dapat nih lomba yang kita ikuti, terus kita sesuaikan sama gradebook atau booklet yang ada di lomba itu. Terus yang paling penting adalah jangan menunggu sempurna semua. Soalnya kalau nunggu sempurna semua, mungkin aku nggak ada di sini deh sekarang. Soalnya waktu memulai bisnis plan itu public speaking aku tuh masih nol banget. Aku nggak berani bicara di depan umum, aku nggak berani mengemukakan pendapat aku. Jadinya kayak apa ya? Misal nih bikin break even point atau payback period. Nah di situ kan aku belum bisa ya caranya ya. Nah aku tuh belajar dari setiap lomba yang aku ikuti. Jadi setiap aku kalah, setiap aku gagal, itu aku lihat siapa sih yang menang, caranya gimana sih buat nyusun proposal yang baik dan benar itu. Nah gitu. Soalnya nggak semua lomba yang aku ikuti itu menang semua tuh enggak. Banyak yang gagalnya malah. Nah, kesempurnaan tuh diraih seiring dengan proses. Kita tuh nikmatin dulu kegagalan kita, proses kita. Jadi biar sempurna gitu. Oke. Manfaat ikut bisnis plan competition ini apa aja sih? Sebenarnya banyak banget manfaat ikut bisnis plan competition ini. Antara lain ini, belajar menganalisis. Kita tuh peka nggak sih sama lingkungan kita? Jangan-jangan kita nggak peka sama sekali sama lingkungan kita. Ada banyak masalah di lingkungan, tapi kita nggak peka sama permasalahan itu sehingga kita menyepelekan gitu. Nah, di situ kita bisa terlatih kepekaan kita dengan menganalisis masalah dan produk apa yang dapat mengatasi permasalahan itu. Terus keterampilan berbicara, menulis, dan lain-lainnya. Nah, di business plan competition ini kan ada banyak tahap ya. Ada menulis proposal, presentasi atau pitching, terus ada kemampuan mengedit poster, bahkan ada yang bawa poster, terus mengedit video juga. Nah, di situ keterampilan kita akan teruji. Dan kita kan lebih banyak membaca ini sih latar belakang dari jurnal-jurnal yang ada. Kita tuh harus menyertakan ini ya fakta-fakta di latar belakang kita agar juri itu percaya kalau produk kita tuh benar-benar dibutuhkan oleh lingkungan sekitar gitu. Jadi kita akan menambah wawasan kita di bidang yang akan kita tekuni tadi. Terus kita juga bisa menambah pengalaman dan relasi karena nggak banyak, nggak sedikit kita tuh ada relasi dari antar peserta gitu ya. Oke. Nah, ini slide terakhir aku, bisa di screenshot kalau kalian membutuhkan mau ikut lomba bisnis. Nah, di sini tuh kebanyakan deadline-nya tuh Juli. Jadi kalian masih ada waktu berapa hari nih? Semingguan buat nyusun proposal dan mengikuti lomba bisnis ini. Oh ya, aku lupa yang ini, yang manfaat di lomba bisnis plan competition, kita tuh akan terbiasa untuk berkompetisi ya. Kompetisi tuh nggak harus selamanya menang ya. Kompetisi tuh ada menang, ada kalah. Jadi kita di sini dituntut untuk tidak menyerah saat kita menemui kegagalan. Terus manfaatnya lagi kalau kita menang juara 1, 2, 3 lomba bisnis plan competition tingkat nasional, kita bisa dapat mengajukan reward ke ITS dan dapat uang tentunya. Oke. Nah, di sini tuh lomba bisnisnya ada banyak ya. Ini kalau mau di screenshot atau mau minta ke panitia, boleh banget ini. Deadline-nya kebanyakan Juli. Ini aku nyari di Instagram info lomba bisnis, info lomba mahasiswa, ada banyak banget. Nah ini posternya, kalau kalian pengen ikut ada bisnis model canvas competition, ada bisnis plan, ada pendanaan juga, ada bisnis plan, banyak bisnis plan. Nah, orang jatuh dan bangkit lebih kuat dari orang yang tidak pernah mencoba. Jangan takut gagal, tapi takutlah untuk tidak mencoba sama sekali. Boy Tebenu. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Aku serahin lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak. Ini materinya yang Mbak berikan sangat menginspirasi nih Mbak untuk kita mengikuti dan mencoba mengikuti lomba-lomba bisnis plan seperti itu. Selanjutnya langsung saja kita mulai untuk sesi Q&A. Yang ingin bertanya secara langsung silakan raise hand. Sepertinya belum ada ya. Sambil menunggu kita membaca dari pertanyaan yang sudah disiapkan, sudah